Welcome back to Reworks. Creative collaboration. Mantap ya. Oke. Akhirnya kita udah berapa minggu ya? Baru dua minggu. Baru 2 minggu. Karena musim hujan, jadi di luar hujan, di dalam sih enggak harusnya. Kalau apa internetnya lemot, nggak jadi upload. Iya. Alasan. Alasannya. Nah, malam hari ini sekian lama kita tidak berkonten dan akhirnya bisa bertemu walaupun bukan di hari biasanya. Iya. Bukan di hari biasanya, tapi kangen juga sih biasanya rutin, tapi kemarin banyak ada Alasan lah. distraction Ya. jadi skip. Nah, malam hari ini tadi kan sempat ngobrol perihal apa yang lagi rame, sebenarnya bukan lagi rame, cuma maksudnya banyak yang tanya bro sama gua, tapi gua mau menjelaskan paham nggak paham, ngerti nggak maksudnya? Paham, gua paham, sering dengar, tapi nggak begitu paham. Sama sih. Gitu. Jadi okay. itu perihal, jadi dari klien sebenarnya, dari klien nanya perihal Google Ads dan Facebook Ads. Itu perbedaannya di mana? Itu lebih worth it kita melakukan yang mana? Lebih seru yang mana? Lebih impact-nya yang bagus yang mana? Oke. Ini gue mau nanya loh ya, bukannya gue mau ngasih, bukannya gue mau ngasih informasi, gue mau nanya sebenarnya. Lu ada paham nggak masalah itu? Kalau masalah sih paham, cuman kalau ditanya bedanya apa, ada bedanya. Tapi tujuannya kan periklanan ya. Cuman platformnya beda. Ads itu aja kan udah advertising. Iklan. Ya, kan sering kita lakuin kayak gitu-gitu buat klien, buat brand. Mau pakai platform yang mana buat iklanin, jualan segala macam. Dua-duanya ini sama buat iklan. Maksudnya platformnya beda tapi bisa lakuin apa aja. Cuman tujuannya beda. Bedanya di? Bedanya di kayak kan kalau iklan kan kita ada tujuan kan. Tujuannya Branding, penjualan atau jualan kan dua pilihan kan. Jualan atau jualan, itu bukan pilihan, namanya itu sama aja. Sama aja, jualan atau jualan ya. Ujung-ujungnya jualan. Ya jualan, benar. Terus? Tapi gini, pas kita misalnya bikin strategi segala macam, ya kita mesti pilih platform dong. Yang kita mau iklanin di mana. Di luar yang kita kirim WhatsApp, kita bantu teman-teman kan di luar itu kan. Paid ads ya namanya, bukan organik ya. Paid, berbayar, iklan berbayar ya kan. Ya sebenarnya sih paid ads tuh masih ada banyak di luar, bukan banyak sih, di luar Google Ads sama Facebook Ads masih ada satu lagi, tapi banyak orang taunya Facebook Ads sama Google Ads. Jadi walaupun kita kasih solusi yang lebih baik pun, kenapa sih nggak Google Ads sama Facebook Ads? Karena udah biasa gitu. Nah bedanya sih dari Facebook Ads sama Google Ads ya, Facebook Ads pasti munculnya di Facebook sama Instagram yang punya Facebooknya, ya kan? Kalau Google Ads munculnya di Google, kan itu biasa udah kita tahu kan. Tapi cara pilih audiensnya beda. Yang gimana? Google beda, Facebook beda. Jadi Facebook itu, misalnya kita mau pasang iklan di Facebook, Facebook juga ada tujuan brand awareness, bisa convert, bisa akuisisi segala macam, tapi dasarnya Facebook itu lebih ke brand awareness. Ribet ya bro? Ribet ya? Ya kalau masuk ke teknis sih ribet, tapi ya ujung-ujungnya kita mesti tahu produk kita cocoknya iklan di mana gitu. Berdasarkan produk juga. Itu kata kuncinya. Jadi lihat dulu mau bagus yang mana, cocok yang mana, tergantung produknya. Benar. Mau dilemparnya ke yang melalui market apa nih, Facebook atau Google, lebih masuknya yang mana? Iya, jadi itu berdasarkan produk pertama. Yang kedua, tujuannya. Kalau tujuannya misalnya untuk naikin ranking website, ya bukan Facebook, Google, karena ada keywords, ada gitu-gitu. Tapi karena gini, Facebook ketika kita ada budget, kita udah masukin budget misalnya 1 juta, ya kan? Di Facebook kan kita pilihnya demografis, berdasarkan interest.
Jadi lu punya interest, misalnya kita produknya sport lah. Lu punya interest, gue mau jual sepatu, ya kan? Lu punya interest sport, lu punya interest suka Nike, suka jogging gitu-gitu. Jadi gue pilih interest, gue pilih daerah, gue pilih umur. Kalau udah match, lu akan lihat iklannya. Ya kan? Dilempar ke orang-orang yang memang interestnya iya, interest sama daerah, demografis daerah, umur, segala macam. Terus interest kan bisa lebih detail juga, kayak lu punya interest sport, tapi lu juga punya interest untuk jogging. Lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi. Itu kan bisa. Jadi Facebook itu pilih audience secara demografis gitu. Bagus juga berarti sih. Sebenarnya membantu banget untuk kita nggak perlu repot lemparnya kemana ya. Iya gitu. Nah kalau kita mau, nah di Facebook kan juga ada tahap untuk iklan-iklan kan. Ada 3 tahap. Kalau untuk brand awareness mending nggak terlalu spesifik, tapi agak broad. Lebih universal. Ya lebih universal, agak broad. Terus ketika kita dapat data, baru kita bikin spesifik. Terus kita lempar ke orang-orang udah lihat, baru kita bikin agak spesifik. Oke. Atau gue bisa lempar ke teman-teman lo yang ada interest kayak gitu. Facebook ada satu option namanya look-alike audience. Jadi lo itu sebenarnya audience yang bagus buat gue. Maksudnya buat produk gue, lo itu audience yang pas banget. Nah, gue butuh kayak lo kan, orang-orang kayak lo itu di daerah Meruya. Gue mau jualan di daerah timur, tapi gue pakai datanya lo, cari orang yang sama, tapi panjang di beda juga daerah. Perjalanan itu berarti panjang juga ya. Iya. Nah jadi bedanya, Facebook itu pilih audience secara demografis. Nah kalau Google bukan, Google pakainya keywords, relevant audience. Jadi gue pasang iklan untuk jualan sepatu langsung kayak nggak bisa, tapi gue pasang iklan misalnya landing page kan, pasti kan Google ke landing page. Gue pasang iklan kayak oke lah, gue pasang iklan 70% off sepatu bulan ini gitu-gitu. Lalu audience di Google, untuk di Google database kan, itu kan nggak ada interest, tapi lu akan lihat iklan gue kalau lu cari bahan-bahan sport. Relevannya begitu, bukan langsung secara detail. Jadi bisa jadi iklan gue melihat oleh orang-orang yang belum tepat juga, bisa jadi. Karena relevan doang, nggak bisa secara langsung. Gitu. Jadi beda apa? Yang poin pertama tuh pilihan. Jadi ada pengalaman dulu begini bro, ada yang minta bantu dulu kan. Contoh teks perusahaan konsultan pajak, ya. Kita main di Google Ads untuk promote websitenya dia mengenai pajak. Otomatis keywordnya, hashtagnya apa? Yang dipakai keywordsnya apa? Ya bisa jadi pajak konsultan. Nah, ternyata gini bro, serunya otomatis yang pertama apa? Pajak. Keywordsnya pajak, yang kedua konsultan, apa bla bla bla. Kita taruh budget kan di Google Ads itu kan, taruh top up kan, let's say 1 juta. Tapi ada yang gua nggak sadari, ada yang gua belum tahu strateginya, bahwa ini pajak pribadi bro, pajak per orang ya, pajak manusia nih. Nah tapi pas sudah dapat report di akhir periods-nya itu, habisnya sama orang yang cari pajak kendaraan bermotor, karena kita taruh keywords-nya pajak aja gitu. Pas di reports itu berapa harga pajak kendaraan bermotor. Nah, benar. Itu gue kesalahan, kurang spesifik mungkin. Jadi masih yang dibilang universal benar. Benar. Jadi gini bro, Google sama Facebook dua-duanya ada namanya CPC. CPC itu cost per click, cost per akuisisi segala macam ada. Hitungannya sih hampir sama. Facebook juga bisa cost per akuisisi, Google juga bisa cost per akuisisi. Cuman kalau di Google kan kita bisa bidding tuh, bidding price. Nah, itu bidding price itu auction, akan di auction kan? Itu bisa semurah mungkin, tergantung kita. Tapi kalau kita murahin, iklan kita
kapan munculnya gitu. Makin murah, makin munculnya lama gitu. Itu nggak masalah. Jadi gue mau bilang oke, per klik lo bayar gue 2.000. Lo bilang kali, gue bisa mampu 500 perak doang. Oh ya udah bisa. Gue pasang 500 perak. Tapi kapan iklan itu muncul? Ada harga, ada juga servisnya. Benar. Oke. Gitu. Sama di Facebook. Jadi kan mereka itu targetnya berbeda, tapi audiensnya juga macam-macam. Mereka kan bisa jadi akan sharing data juga kan ya. Kita nggak tahu. Tapi berdasarkan produk semua. Kalau di website, kalau di Google, pertama website harus lengkap. Kontennya harus bagus, keywordnya harus mantap. Bukan sengaja bikin satu landing page terus langsung di blast. Iya. Gitu. Itu bakar duit menurut gua gitu loh. Tapi lu ngerasa nggak sih? Ini yang gua rasain gini. Dulu kita kan orang yang sempat merasakan zaman dulu nih. Dulu lu kalau mau mengiklan, mau advertise itu kan datang ke satu agency. Tolong dong iklan. Masuknya ke mana? Koran Ya. TV, majalah atau apa. That's it, udah itu aja kan. Kalau sekarang kan majalah itu bisa dibeli siapa aja, koran bisa dibeli siapa aja, TV yang nonton universal kan semua. Tapi kalau sekarang kan bisa terbantu lebih spesifik lagi, lu lebih bisa ngatur sendiri, lu nggak usah ke kantor agensinya. Tapi permasalahannya untuk yang aware, untuk yang paham, malah makin ribet. Ya maksudnya makin complicated kan? Complicated. Karena gini, sekarang kan misalnya gini, walaupun ada pilihannya banyak, tapi kan kita bisa ukur. Dulu kan nggak bisa ukur. Ukur hasilnya, return of investment-nya nggak bisa ukur kan. Sekarang kan bisa ukur. Berapa orang lihat, berapa orang klik, berapa orang beli. Biar kita bisa tahu, respon, feedback itu ada ukurannya. Ukurannya. Ada sekarang kan reportnya. ya ada ukuran. Dulu kan nggak, kalau kita pasang di TV, ya TV bisa kasih kita data, misalnya kita pasang di sinetron, iklan kan. Sinetron tiap malam 10 juta orang lihat. Ya tapi lihat doang. Itu kata TV nih. Misalkan TV A bilang, wah ini 10.000 orang yang lihat. Kalaupun dia bilang benar atau enggak, kita nggak tahu. Enggak. Anggaplah itu benar. Anggaplah itu benar. Tapi itu jatuhnya di dunia iklan advertising on digital itu impression. Jadi kan ada impression sama reach ya. Ada dua itu kan. Di Google sama Facebook ada impression sama reach. Reach itu, gue pasang iklan, lu lihat. Reach. Itu hitungan satu. Ya. Kalau ya kan? Reach itu kita pasang iklan, terus ada yang lihat nih, ada yang matanya tertuju ke iklan kita, itu baru sampai ke reach. Satu reach. Oke. Nah, lu lihat berkali-kali, itu namanya impression. Oke, lihat ini yang kemarin tuh ada iklan ini, dilihat lagi, udah masuk ke impression. Impression, benar. Jadi reach itu ya per orang satu-satu, tapi kalau udah lihat berkali-kali itu namanya impression. Reach itu udah pasti lebih banyak daripada impression. Bukan, impression lebih banyak daripada reach. Karena lu lihat iklan gua 1000 kali juga hitungannya satu reach. Betul. Gitu. Jadi kalau gua udah berkali-kali, udah 3 kali lihat iklan itu, reach-nya 1, impression-nya 3 gitu. 3, kecuali beda account. Iya, gitu, pasti. Gitu aja sih. Oke. Nah, sekarang gini bro. Buat yang nonton, kalau misalkan punya usaha, nggak usah usaha yang besar lah. Gue punya toko baju, mau melakukan itu, budgetnya ada lah, ya tapi mungkin nggak besar. Lu pribadi menyarankan lu minta bantu ke satu agensi atau ke orang yang expert, atau lu melakukan sendiri untuk ads itu si Google sendiri. Si Facebook? Sendiri, pasti sendiri. Kan susah, nggak gampang. Nggak, gini, walaupun minta bantuan dari orang, seperti digital manager, tetap lebih murah. Pertama murah, mau belajar sendiri juga bisa, kan ada cara untuk belajar. Yang kedua, pasti ada hasil lebih bagus daripada taruh di TV. Cuma ada waktu untuk proses belajarnya dulu. Iya kan? Tapi pengalaman lu pasti sangat jarang orang yang mau melakukan sendiri. Udah mau taunya, udah tolonglah. Ya tolong, nggak apa-apa, tapi tetap aja murah daripada kasih ke TV atau maksudnya iya kalau TV ya maksud gue lu punya agensi untuk digital, gue punya toko baju, lebih baik gue melakukan itu sendiri atau melalui lu gitu loh. Oh ya itu sih tergantung sih. Kalau jawaban lu pasti harus melalui lu dong. Iya, kan jualan ya. Jualan. Enggak, jadi gini, nah
Gue ada, kalau mau belajar sendiri, mending belajar sendiri dulu, lakuin sendiri. Nah, untuk gedein baru ke kita. Karena itu gue selalu bilang. Basicnya supaya paham juga. Supaya paham. Kalau nggak repot nanti. Dia nggak paham apa aja. Lu jelasin, soalnya reach-nya segini, impression-nya segini, dia nggak paham. Nggak paham. Jadi paham dulu basicnya, lempar ke agensi. Ya sorry itu kalaupun ada agensi yang nggak bagus, lu nggak bisa dibohongin. Iya benar. Gitu. Ya. Karena sering terjadi sih kayak gitu. Mending makanya UMKM atau brand-brand yang gede, brand-brand yang mau jalanin iklan atau mau jalanin digital marketing lah. Coba deh jalanin dulu 1 bulan 2 bulan. Pahami dulu baru ke kita. Kalau nggak sayang. Kan kita kan pasti sebagai perusahaan kan pasti bukan hitungan ya, tapi kayak ada strategi. Kita kan nggak bisa lebih kan namanya kita kan juga perusahaan ya, harus teratur semuanya. Jadi kalau dari awal teratur tuh sayang. Dari awal tuh harus kontennya harus keluarin, semua dikeluarin baru. Kalau udah ada data baru teratur. Nah, satu nih pertanyaan yang pasti ditanyain dan penting sebenarnya. Kalau gua punya usaha baju yang belum besar, misalkan gua hanya punya online atau apa, gua mau nih melakukan itu. Lu punya kantor agensi. Yang pertama kali ditanya, kira-kira gue perlu budget berapa selain dari cost top up atau apa? Gue mesti bayar lu berapa, Sup? Hitungan itunya gimana sih? Itu sebenarnya sih nggak ada hitungan fix sih. Tergantung gue harus buang berapa lama untuk riset produk itu. Ini real coba ya. Gue sebagai klien, lu berapa, Mas Yusuf? Saya harus siapin budget. Nah, per bulan. Jadi gini, pertama gue nanya tujuannya apa, ya kan? Planning untuk 6 bulan ke depan gimana? Mau jual berapa baju? Mau apa? Pertama kan harus iklan kenalan dulu. Udah punya aset belum? Maksudnya udah punya media sosial belum? Udah ada yang transaksi atau belum? Kalau belum ada apa-apa, kita anggaplah ada ya. Ada, tapi belum aktif lah. Belum aktif, oke. Jadi udah punya gambar segala macam, media sosial udah ada, oke. Berdasarkan lu mau jual berapa banyak sebulan, gue bikin hitungan. Nah hitungannya kan semua bukan dari gue ya, pasti dari Facebook sendiri ya. Gue hitung, ya gue pasti tambahin berapa puluh % untuk tenaga gue, ya gitu sih biasa. Coba misalkan let's say lu sebut 5 juta, contoh ya. Terus gue bilang, aduh kayaknya budgetnya adanya cuma 2 juta nih. Apa? Suggest dari lu apa? Ya saja kalau budgetnya kurang ya hasilnya juga sama kurang. Karena gue kan nggak bisa fight dengan Facebook untuk kurangin harga mereka ya, kan nggak bisa ya. Jadi harus ikutin. Kecuali gue mau kasih lihat ini harganya dari Facebook, gue bantunya gratis. Gitu. Oke. Tapi yang perlu teman-teman tahu, setiap kita meeting kalau sama klien, jadi kalau teman-teman mau ke salah satu pemberi service digital, agency lah, let's say agency, harus bayar berapa itu bukannya dibilang, wah mahal, wah ketinggian harganya, ini padahal kan cuma digital, tinggal mainin gitu aja. Bukan itu sebenarnya, tapi contohnya Yusuf gitu, harus siapin satu orang yang concern untuk megang strateginya si usaha itu. Itu yang perlu effort sebenarnya untuk dibayar ya. Benar. Profesional itu yang penting. Jadi bukan hanya gampang kan ngerjain itu, bisa sambilan gini-gini tinggal maintain, udah lu tinggal juga beres. Bukan, tapi harus ada yang fokus untuk memperhatikan itu sebenarnya yang punya harga. Benar. Yusuf harus siapin tim yang duduk nih buat si toko bajunya Yongki nih, gitu kan. Lu kan nggak bisa lempar sembarangan, besok yang ngerjain ini, kan nggak. Karena gini, ketika kita pasang iklan, itu belum tentu selesai. Kecuali tujuannya, ya saya perkenalan aja deh dulu. Ya, itu first budgetnya, step lah ya. Budgetnya cuma gitu-gitu doang, ya udah gitu aja. Tapi kalau emang ada strategi untuk berbulan-bulan, itu harus dioptimize. Jadi udah pasang 2 hari kemudian pasang lagi 1, 3 hari kemudian pasang lagi 1, gitu. Biar grafiknya juga oke. Ya, benar. Bukan flat gitu aja. Gitu. Oke, jadi begitu. Sedikit terjawab. Karena kan pasti kalau ini
complicated banget sih menurut Iya, gue kan. benar-benar. Kita nggak usah masuk ke Nggak usah teknis lah. rumit. Pokoknya secara kalau gue mau ngelakuin ini, langkahnya mesti gimana, kira-kira budgetnya berapa sih gitu ya. Ada gambaran sedikit lah dari kita pada malam ini. Oke guys, semoga informasi kita bermanfaat buat sobat-sobat semuanya. Jadi, Dan jangan lupa kontak saya. Oke guys, jadi begitu informasi dari kita. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi, ngobrol lagi tentang perihal yang seperti itu tadi lah, gitu kan. Jadi ada masukan input-input baru. Kita juga belajar juga Iya, kan. belajar juga. Baru bisa kita share. See you guys on the next video. Bye.